semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut. Contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku menggunakan benang politik onyx juga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen ukuran 5 dan 6 dengan berat 100 gram. Ini panjangnya kurang lebih ada 140 cm. Jika di tempat teman-teman tidak ada benang merek politik, bisa menggunakan benang polyester yang lain yang sesuai dengan ukuran D30 ya. Nah, di sini langsung saja. Dan untuk ukuran benangnya ini 4,5 mm sampai 5,5 mm ya, teman-teman. Nah, langsung saja. Di sini aku menggunakan hakpen nomor 6. Untuk merek hakpennya Tulip. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 26 rantai. Dua satu, 22, 23, 24, 25, 26. Di sini kita sudah membuat 26 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2. Setelah selesai dengan kelipatan 2, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 27 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Nah, seperti ini. Di setiap lubang rantai kita isi dengan SC ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di bagian ujung, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 28 baris atau sesuai dengan kelipatan 2. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-28 akhir ya. Di sini kita sudah sampai di baris ke-28 akhir. Untuk alas yang kita buat bentuknya persegi seperti ini. Sekarang langsung saja kita akan membuat pondasi yang pertama. Nah, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya. Membuat SC di setiap lubang. Nah, kita isi SC di setiap lubang sampai di lubang tepi alas yang pertama. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut, membuat SC di setiap lubang.
Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Nah, di sini kita langsung ke motifnya ya, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 2, untuk pondasi yang pertama nanti bisa kita ulangi lagi. Nah, dan tadi juga sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 108 SC. Jika dibagi 2 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat motif di baris yang pertama. Kita slip stitch di lubang yang awal, membuat 2 rantai. Kita anggap sebagai half double crochet, kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak, skip 1 lubang, membuat half double crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat half double crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat half double crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat half double crochet, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat half double crochet, dan 1 rantai. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di 2 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris pertama. Kita slip stitch di 2 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk baris yang pertama. Sekarang kita masuk di baris yang kedua. Membuat 2 rantai, kita anggap sebagai half double crochet. Kemudian kita masuk di rantai yang awal, ambil benang. Kita kaitkan dulu di hakpen, kemudian ambil benang, kaitkan. Kita masuk di SC yang kita skip. Kaitkan, kita ambil benang di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Membuat 1 rantai. Masuk di lubang rantai yang sama. Kaitkan, ambil benang di SC yang kita skip. Kaitkan, masuk di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat 1 rantai. Masuk di lubang rantai yang sama, kaitkan, ambil benang. Kaitkan, ambil benang di lubang SC. Kaitkan, ambil benang di lubang rantai. Selanjutnya ya, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat 1 rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama sampai di 2 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, kita sudah sampai di motif terakhir baris kedua. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai, kita slip stitch di bagian lubang 2 rantai. Di lubang yang ini kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Kita masuk di baris yang selanjutnya, membuat 2 rantai, kita anggap sebagai half double crochet, kita balik. Setelah itu kaitkan, masuk di lubang yang ini, di lubang motif ya, ambil benang, kaitkan, masuk di lubang baris kedua atau di baris yang pertama, seperti ini, kaitkan, ambil benang di lubang rantai yang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama, kaitkan, ambil benang di lubang baris pertama, di lubang yang ini, kaitkan, ambil benang di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama, kaitkan, ambil benang di lubang baris pertama, kaitkan, ambil benang di lubang rantai selanjutnya, membuat satu rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama, kaitkan, ambil benang di lubang baris pertama, kaitkan, ambil benang di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama sampai di 2 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga, kita slip stitch di bagian, langsung saja ke lubang motif ya, atau di lubang baris kedua, lalu membuat 2 rantai, kita balik, kaitkan, masuk di lubang yang ini, ambil benang, kaitkan, masuk di lubang baris kedua, ambil benang, kaitkan, masuk di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Masuk di lubang yang sama, masuk di lubang baris kedua, masuk di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama, kaitkan, masuk di lubang baris kedua, kaitkan, masuk di lubang rantai selanjutnya, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama, kaitkan, masuk di lubang baris kedua, kaitkan, masuk di lubang rantai selanjutnya.
Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama sampai di 2 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir, baris yang keempat. Kita slip stitch di 2 rantai yang awal. Lalu membuat 2 rantai. Kita balik. Lanjut. Kaitkan. Ambil benang, kaitkan masuk di lubang. Ini baris ketiga, kaitkan masuk di lubang rantai selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Kaitkan masuk di lubang yang sama, kaitkan masuk di lubang baris ketiga yang ini. Kaitkan masuk di lubang selanjutnya atau di rantai selanjutnya. Kita kaitkan lagi, keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama, kaitkan masuk di lubang baris ketiga, kaitkan masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama, kaitkan masuk di lubang baris ketiga, kaitkan masuk di lubang selanjutnya, kaitkan lagi, keluarkan di semua serat benang, membuat satu rantai. Nah, seperti ini ya untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini untuk cara kerjanya kita membuat motifnya bolak-balik ya. Untuk tingginya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Di sini kita masih di baris yang kelima. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir untuk warna coklat susunya, kita slip stitch. Nah, di sini kita sambil ganti benang dengan warna coklat kayu. Lalu membuat 2 rantai. Kita balik. Kita membuat motif yang selanjutnya. Lanjut. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama seperti di motif warna coklat susu. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan ya.
Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir. Kita slip stitch di bagian lubang motif yang awal atau di bagian lubang 2 rantai yang awal. Kita tarik. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Untuk alas bisa kita beri busati, jika tidak juga tidak apa-apa, nanti tinggal diberi kain serut juga bagus. Dan seperti ini nanti di bagian tengah akan aku beri pengait magnet. Dan di sini aku akan membuat handle-nya. Jadi untuk contoh handle-nya seperti ini ya. Seperti ini untuk contoh handle-nya. Langsung saja di sini kita siapkan benang. Kita sisakan benang agak panjang, fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Kita awali membuat slip knot. Membuat 2 rantai. Masuk di lubang rantai yang awal, ambil benang. Kaitkan, keluarkan di 2 serat benang. Masuk di 2 serat benang yang bawah dan bawahnya lagi, masuk di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang lagi. Masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Lalu masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Lalu masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Ada 2 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Masuk di 2 serat benang yang bawah. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti berhenti sampai di panjang 28 cm. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai, panjangnya ada 28 cm. Langsung saja setelah itu di setiap bagian sampingnya sini kita isi dengan SC ya, memutar. Langsung saja kita masuk di bagian yang ini. Seperti ini kita isi dengan SC. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama, memutar di bagian tepi yang ini juga sampai di bagian yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian yang akhir ya. Kemudian kita slip stitch. Lalu kita sisakan benang agak panjang. Nah, seperti ini sudah jadi untuk handle-nya. Untuk handle pendeknya sudah jadi seperti ini. Nah, untuk handle panjangnya nanti tinggal kita membuat seperti contoh yang tengah tadi ya, tidak perlu membuat SC memutar.
Nah, setelah itu nanti akan kita pasang di bagian. Jadi di sini akan kita hitung dari motif sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13. Kita cari Nah, kita hitung dari sisi sebelah kiri dan kanan. Seperti ini. Ke atas. Nah, kemudian nanti akan kita jahit seperti ini ya, di bagian depan, bukan di bagian belakang atau bagian dalam tasnya. Jadi kita jahit di bagian depan seperti ini. Nah, di sini kita beri jarak kurang lebih ada berapa motif, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 motif ya, seperti ini. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Dan untuk bagian tengah nanti akan kita beri kancing magnet seperti ini. Nanti kita buatkan untuk wadah kancing magnetnya, kemudian nanti kita jahit di bagian sisi sini. Dan jangan lupa juga nanti di bagian tengah, jadi di bagian motif tengah kita jahit juga untuk ring D-nya ya, di bagian sisi sini dan sisi kiri dan sisi kanan, di bagian tepat di bagian tengah. Dan untuk ininya pun juga sama ya. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Untuk menjahit handle-nya ini, caranya seperti tadi. Dari tepi sebelah kiri, tepi sebelah kanan, berjarak 10 motif. Caranya juga sama di bagian sisi yang satunya ya. Nah, ini akan aku jahit terlebih dahulu sekaligus dengan ring D-nya. Dan nanti kita akan membuat tempat untuk kancing magnet. Nah, teman-teman, jadinya seperti ini setelah kita jahit untuk handle. Jadi kita beri jarak 10 motif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Di bagian sisi yang satunya pun juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk di bagian ring D, dari jarak sisi kiri sampai sisi kanan, di sini ada 15 motif. Kita cari titik tengahnya ada di motif ke-8. Kita jahit seperti ini di motif baris kedua dari atas. Di bagian sisi yang satunya pun juga sama ya. Seperti ini, di bagian motif ke-8, titik tengahnya. Kemudian untuk menjahitnya di motif kedua dari atas. Seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita akan membuat seperti ini ya. Untuk kancing magnetnya, yang satu sudah aku buatkan, kita akan membuat yang satunya. Ini nanti akan kita jahit di bagian motif yang tengah. Jadi kita cari titik tengahnya sama seperti yang ring D. Kita jahit di bagian bibir badan tasnya ya, seperti ini. Nanti nah, di sini kita akan membuat yang satunya. Langsung saja kita siapkan benangnya, lalu sisakan benang agak panjang untuk menjahit di bagian bibir badan tas. Langsung kita awali membuat slip knot, membuat 6 rantai.
Setelah itu kita membuat SC di setiap lubang. Seperti ini kita membuat SC bolak-balik. Nah, di sini kita membuat kurang lebih ada 5 baris ya. Baris yang pertama kita awali dari rantai yang awal. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ketiga. Masuk di baris yang keempat. Nah, di sini kita masuk di baris yang kelima. Setelah itu kita putuskan benang. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian sisi sini menggunakan jarum tapestri. Ini akan aku rapikan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau mengaitkan ini di bagian sini ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sekarang yang ini akan kita menggunakan gunting untuk alat bantunya. Kita lepas yang ini. Lalu kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita masukkan untuk besinya atau ring yang bulat ini. Lalu kita bagian besinya yang ini kita lipat ke dalam. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang di sini akan kita jahit di bagian bibir badan tas yang sejajar dengan ring D-nya ini. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu ya. Nanti kita bertemu saat sudah jadi. Nah, teman-teman, setelah kita jahit jadinya seperti ini untuk bagian pengait kancing magnet. Sangat cantik sekali. Seperti ini ya. Jika kita tutup seperti ini untuk tasnya. Nah, di sini bisa kita buatkan untuk handle panjang. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.